Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya harap semuanya baik ya dimanapun Bapak Ibu berada. Ini suatu kehormatan bagi saya diperkenankan untuk sharing firman pada malam hari ini di Belgia, di Eropa, dan pagi di Indonesia. Saya kaget-kaget tadi malam waktu Bu Irma menyebut nama saya, Pak Lut besok bawa firman, saya kaget. Nah, tapi namanya pasukan kita tidak boleh mundur, maju terus. Haleluya. Jadi saya say yes, siap. Terima kasih Ibu Irma, Pak Andarias, Bapak Vincent. Saya percaya begini Bapak Ibu, tahun ini, tahun 2021 ini spesial. Lebih spesial dari tahun kemarin. Tahun ini sangat spesial. Karena apa? Tahun ini semuanya akan dibuat cepat oleh Tuhan. Semuanya akan dibuat cepat oleh Tuhan. Makanya KBHA lahirnya kemarin, tahun kemarin. Karena apa? KBHA disiapkan Tuhan untuk tahun ini supaya penuaian itu berjalan dengan sangat cepat dan lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan Bapak Ibu tidak bisa bayangkan bagaimana cepatnya. Seperti tadi kalau Pak Vincent tulis, tidak disadari 6 bulan ini begitu mencengangkan dunia. Saya jawab, saya sadar. Tiap hari ada panggilan. Tiap hari ada panggilan. Siang malam ada panggilan. Yang dari Medan mungkin tahu, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Doa. Itu sekarang jadi pekerjaan kita semua. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam KBHA, tetap eksis di situ, tetap tinggal di situ ya, tetap doakan ini KBHA dan pemimpin kita yang luar biasa, Bapak Vincent, kita harus dukung, kita harus doakan ya. Kita harus unity di sini. Karena apa? Saya sangat percaya. Saya suka apa yang dibilang Pak Vincent. Bukan 100%, tapi 1000%. Ini KBHA ini dipakai Tuhan untuk menuai. Ya, jadi malam hari ini saya mau sharing sedikit ya. Dan saya mau ini share screen. Ya, biar Bapak Ibu nanti bisa screenshot kalau mau. Saya mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Mana ini? Nah, ini. Tema hari ini adalah haleluya. Mau suka dengan tema ini? Pokoknya KBHA ini temanya pergilah. Dan temanya ini pergilah, jangan pulang. Nah, gitu. Karena memang tidak ada firman pulanglah, nah, gitu nggak ada. Nanti kalau sudah selesai di bumi baru kita semua pulang ke tempat asal kita, yaitu surga ya. Kita nggak tahu mau pulang sendiri-sendiri atau pulang bareng-bareng. Kalau kita ini adalah generasi terakhir diangkat bareng-bareng, ya puji Tuhan. Nanti saya lihat Pak Andarias terbang, saya terbang, itu kita saling lihat-lihatan ya, puji Tuhan. Ini satu momen yang luar biasa dan perintah Tuhan selalu begini, pergilah dan jangan pulang ya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu ada satu tokoh yang luar biasa. Orang paling tenar, orang paling terkemuka, orang paling berpengaruh di dunia ini siapa? Nanti setelah di akhir dari sharing ini Bapak Ibu akan nangkep ada satu tokoh yang paling influential di bumi ini selama ada sejarah manusia. Ya, ini dia. Nah, kita baca firman Tuhan dulu dari pergilah, dari Kejadian 12 ayat yang pertama. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Bapak Ibu, saudara kalau mau pergi, biasanya yang saudara ketahui adalah tujuannya. Betul? Kalau Pak Nano mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Semarang. Pak Nano tahu tujuannya Semarang.
Tetapi Tuhan yang disembah oleh Abram, ini nyuruh pergi, dia suruhnya pergi begini, pergilah dari bangsamu. Please deh, kan gitu kan. Ya, pergilah dari tempatmu, pergilah dari tempat tinggalmu. Ya pasti dong, kalau kita pergi pasti dari tempat kita ada gitu. Dan harusnya kita pergi itu tahu tujuannya kemana. Tetapi Tuhan perintahkan begini, pergilah dari bangsamu, dari orang-orangmu, dari keluargamu. Jadi ini sangat prinsip sekali Bapak Ibu. Kalau kita pergi, kita harus tahu dari mana kita pergi. Yang penting adalah kita tahu dari mana kita pergi. Bukan kemana kita pergi. Dunia mengajarkan kita harus tahu kemana kita pergi. Tetapi firman Tuhan yang dikatakan kepada Abram, kita harus tahu dari mana kita pergi. Dan kita pergi dari kegelapan, kita pergi dari kehidupan dosa, kita pergi dari lingkungan yang tidak membuat kita bertumbuh. Kita pergi, kita tinggalkan itu. Kemana? Ke undesignated land. Ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepada saudara dan kepada saya. Dan Tuhan kalau suruh, Tuhan kalau perintahkan, dia selalu kasih janji. Dia selalu tunjukkan begini, I will make you into a great nation, and I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. Artinya Tuhan tidak pernah menyuruh saudara dan saya tanpa bekal. Ya, dikasih janji oleh Tuhan, dan janjinya adalah be a blessing, a great name, karena Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Dan ini tema besar kita, tema hidup kita adalah Lek Lekah. Ya. Lek Lekah itu Kejadian 12 ayat 1. Itu artinya a journey to yourself. Perjalanan kepada dirimu sendiri. Kunjungilah dirimu, temuilah dirimu, kenalilah dirimu, supaya engkau mengerti identitasmu dengan benar, supaya engkau tahu dari mana engkau pergi, dan taat kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan Abram. Lalu Abraham tanda tanya. Ini saya bandingkan saudara. He is not Noah. Dia bukan Nuh. Siapa Nuh? Nuh adalah dia orang yang menemukan ada di sisi Tuhan. Dia adalah orang yang begitu saleh di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang begitu taat. Dia tidak ditemuin kesalahannya dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Itu Nuh, bukan Abraham. Lalu Abraham juga bukan Musa, saudara. Musa dilahirkan dari keluarga Lewi. Luar biasa orang yang lahir dari keluarga Lewi itu. Dan dia adalah anak yang sehat. Saya tekankan ini, kenapa? Dia anak yang sehat. Enggak seperti saya, Musa itu. Saya dulu waktu lahir itu antara hidup dan mati. Makanya waktu Pak Vincent telepon saya untuk pertama kalinya, beliau telepon begini, Pak Lut, dulu waktu kamu kecil kamu sakit-sakitan ya? Ini orang nelpon tahu-tahu ngomong begitu, padahal belum pernah ngobrol sebelumnya. Kok tahu? Iya Pak, saya sakit-sakitan, macam-macam sakit. Nah, karena namanya orang kampung, saya orang kampung Bapak Ibu, tapi nggak kampungan, nah, kira-kira. Tapi Pak Vincent tahu kalau saya sering sakit-sakitan. Bahkan orang tua saya bilang saya ini nyowo balen. Nyowo balen itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Orang yang hampir mati lalu dihidupkan kembali ya, sama Tuhan. Jadi nyawanya kembali. Jadi saya hidup lagi gitu. Dan antara mati nggak mau, hidup segan mati nggak mau, kira-kira begitu. Kalau Musa ini adalah anak yang sehat, dia dipelihara, dibesarkan oleh keluarga kerajaan, dan dia dikasih nama oleh princess di dalam kerajaan itu. Itu Musa, saudara. Lalu apa spesialnya Abraham?
Kalau Nuh dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saya tahu alasannya. Kalau Musa dipanggil Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, saya tahu alasannya. Tetapi untuk Abraham, saya tidak ngerti alasannya. Kenapa Tuhan panggil Abraham? Ini dia Abraham. Siapa itu Abraham? No special record in the Bible. Saudara tidak akan menemukan catatan yang indah tentang Abraham seperti Nuh dan Musa. Dicatatnya begini, Abraham adalah anaknya Terah. Dia adalah saudaranya Nahor dan Haran, dan dia adalah suaminya Sarai, perempuan mandul. What? Lalu apa istimewanya? Nggak ada istimewanya, saudara. Anaknya Terah, penyembah berhala. Saudaranya Nahor dan Haran nggak terkenal. Dan suaminya seorang perempuan yang mandul. Lalu kenapa Abraham dipanggil Tuhan? Ini misteri, saudara. Tuhan kalau manggil kadang-kadang kita nggak ngerti, gitu ya. Ini Abraham, tidak ada latar belakang keluarga yang spesial, dan saudara mesti tahu dan jangan kaget. Abraham bukan orang Yahudi. Ya, saya kira Abraham orang Yahudi. Ternyata Abraham orang Kaldean. Dia orang Irak, saudara. Nenek moyang kita orang Irak, gitu kira-kira. Ternyata bukan orang Yahudi. Ya, ini memang fakta ditulis dalam Alkitab. Yahudi mulai dari Yehuda. Ini dia, begin the Lek Lecha dari Ur Kasdim kepada tanah perjanjian. Ini Lek Lecha, kunjungilah dirimu sendiri. Arti dari Lek Lecha adalah kunjungilah dirimu sendiri. Temuilah dirimu sendiri. Siapa dirimu itu di dalam Tuhan? Kalau saudara tidak pernah mengenal siapa dirimu di dalam Tuhan, saudara tidak bisa selesaikan amanat agung. Kejadian 12 ayat-ayat sebelumnya, ayat 10 sampai 20, itu janji berkat itu terancam. Tetapi ada juga lalu janji Tuhan itu mulai digenapi. Saudara baca sendiri. Ini dia yang saya sampaikan di depan tadi. The world most influential people. Ini biasanya majalah Time itu tiap tahun itu atau tiap berapa waktu gitu keluarkan daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia. Saya berani katakan hari ini majalah Time gagal mengidentifikasi siapa orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Ini dia. Ini apa namanya? Background-nya orang yang paling berpengaruh. He rule no empire. Dia tidak punya pasukan. He commanded no army. Dia tidak punya tentara. And he engaged no spectacular of heroism act in battlefield. Dia tidak pernah memimpin perang besar. He performed no miracle. Tidak bikin mujizat. And proclaim no prophecy. And led no fast strong of followers. Tidak punya pengikut yang besar. And had no disciple out of his own child. Cuma punya murid satu. Abraham ini cuma punya murid satu, yaitu anaknya sendiri. Dan siapa dia? Ini Abraham. Gini. The world most influential person in the world. Dia adalah Abraham, saudara. Bukan Bill Gates. Bukan Salomo. Dia adalah Abraham. Anaknya Terah. Bapaknya Ishak. Kakek kita. Nenek moyang kita. Hari ini lebih dari 6 miliar manusia di bumi, di planet hari ini, mengidentifikasi dirinya sebagai keturunan Abraham. Orang Yudaisme, orang Kristen, dan orang Islam menyebut dirinya, mengaku bahwa Abraham itu bapaknya. Tetapi Yudaisme akhirnya berhenti hanya di perjanjian lama. Orang Kristen lanjut sampai ke penebusan, ada salib Kristus. Orang Islam, saya nggak tahu kalau orang Islam ini gimana. Tapi dia dibolak-balik gitu. Ishak jadi Ismail, lalu
ada yang datang katanya yang terakhir yang menyempurnakan itu. Tetapi ini Abraham, dia dipakai Tuhan untuk menjadi bapaknya semua orang. Karena ini dituliskan begini di dalam Kejadian 18 ayat 19. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham, for he has promised him. Ini dia janji Tuhan yang digenapi. Dan saudara, ini adalah Abraham. Tetapi saudara dan saya hari ini, harus lek lekah. Katakan amin. Lek lekah, saudara dan saya hari ini harus apa? Pergilah dan jangan pulang. Saudara boleh katakan sebelah kanan kirimu, pergi dan jangan pulang. Nah, gitu. Atau kalau nggak ada orang, bilang sama diri sendiri, saya pergi dan tidak pulang. Tetapi advice ini, firman ini jangan diaplikasikan dalam kehidupan suami istri ya. Istri-istri jangan bilang kepada suami, pergilah dan jangan pulang. Nggak boleh. Suami juga nggak boleh bilang sama istri, pergi dan jangan pulang. Pergi, aku menunggu kepulanganmu. Gitu. Tetapi Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, pergi dan jangan pulang. Apa? Go make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey. Obey apa? Everything I have commanded to you. And remember, no return. Nggak balik rumah, saudara. Makanya saya sangat bersyukur kalau saya boleh menjadi bagian dari Harvest Academy ini. Karena apa, saudara? Saya percaya bukan hanya visi yang ditaruh dalam hatinya Pak Vincent, tetapi hatinya Tuhan ditaruh di dalam hatinya Pak Vincent, sehingga itu diimpartasikan kepada saudara dan saya. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Siapa yang dapat hatinya Tuhan ini, hendaklah engkau bergetar. Supaya apa? Karena dunia saat ini sedang mencari pertolongan. Keadaan dunia hari-hari ini adalah hari-hari yang darurat, saudara. Hari ini darurat. Dunia bingung dengan COVID. Siapa jawabannya? KBH jawabannya. Saudara dan saya adalah jawaban Tuhan. Kita bukan problem. Kemarin pagi, Pastor Jackson katakan, semakin banyak masalah, kita semakin melesat ya. Masalah adalah untuk mempercepat proses penuaian itu terjadi. Saya aminkan itu. Dan hari ini saya lanjutkan. Terus pergi, makin jauh. Karena ketika saudara dan saya pergi, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau anakku. Jangan takut. Jangan takut lapar, jangan takut kurang duit, jangan takut kesepian sendiri. Biasanya orang yang naik terus itu sepi di atas, saudara. Raja Wali itu kalau terbang itu sendiri. Raja Wali kalau terbang nggak ngumpulin emprit apa ya? Nggak ngumpulin burung-burung yang lain dikumpulin, ayo terbang tinggi. Enggak, Raja Wali kalau terbang sendiri. Nah, gitu kan. Kalau burung gagak mulai ngikutin dari belakang. Burung gagak itu kalau ngikutin suaranya aja yang nyaring. Koek, nggak jelas gitu kan. Dan burung Raja Wali nggak noleh ke belakang kalau diikutin sama burung gagak. Dia makin tinggi, dia makin naik, sampai ke ketinggian tertentu, burung gagak pasti jatuh. Karena dia nggak bisa terbang makin tinggi. Jadi saudara, saya percaya di sini nggak ada gagak. Nah, semuanya Raja Wali. Dan Raja Wali itu kalau terbang itu dahsyat. Itu pandangan matanya itu, sampai ini para wanita harusnya lebih peka ini, lebih tahu ini. Wanita itu kalau punya pandangan itu jauh ke depan. Makanya istri-istri suka ngingetin suaminya, hati-hati. Nah, kadang-kadang suaminya pada ngeyel. Ini saya ngomong sama diri saya sendiri ini. Kalau suami-suami yang di sini yang lain kayaknya wise. Amin, Bapak Ibu. Jadi
Ayo, pandangan yang tajam itu. Hari-hari ini, tahun ini saya percaya penuaian terbanyak akan terjadi itu tahun ini. Amin. Penuaian terbanyak terjadi tahun ini. Hujan akhir yang dibilang sama Pak Vincent itu terjadi tahun ini. Jadi saudara mau apapun yang terjadi, saudara harus tetap tenang, ya, tinggal di kita ini, di keluarga besar kita ini. Inilah keluarga besar yang sudah dirancang oleh Tuhan, bukan oleh Pak Vincent. Bukan tahun kemarin rancangannya itu, tapi rancangannya dibuat, KBHA ini lahir sebelum dunia ini jadi. KBHA itu sudah ada di dalam pikirannya Tuhan, sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Sebelum Tuhan berfirman, jadilah surga, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah bumi. Sebelum Tuhan berfirman itu, Dia sudah simpan. KBHA akan lahir tahun 2020, karena 2021 akan terjadi revival besar, bukan hanya di Indonesia. Saya mengasihi Indonesia, tetapi juga ada di Belgia, di Eropa, di Australia, bahkan di Afrika. Saya mau bernubuat, ini KBHA akan diisi oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari Afrika, dari India, dari Amerika Latin, dari Kanada, masuk di dalam KBHA ini. Sehingga saudara benar-benar siapkan. Kita yang sudah lebih awal di KBHA ini, jaga api, jaga kesatuan, bangkit terus. Ya, di sini semuanya harus kulit tebal. Semua harus kulit tebal. Saudara tahu kulit tebal? Jangan mudah tersinggung di sini ya. Ini pesan supaya kita tetap kompak, tetap kuat ya, karena tantangannya besar. Peperangan yang kita hadapi itu bukan kelompok-kelompok radikal. Peperangan yang kita hadapi itu kuasa-kuasa di langit, di udara. Itu dahsyat peperangan kita. Dan peperangan kita itu bukan sehari 2 hari, bukan 1 jam sehari, tetapi 24 jam sehari, 24/7, setiap hari perang, saudara. Jadi saudara dan saya tidak boleh lengah, tidak boleh santai. Setiap hari senjata itu tidak boleh diletakkan. Karena kalau senjata itu sampai diletakkan, maka kita bisa lengah. Kita siap sedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. All the life, the whole life, siap untuk bertempur. Kalahkan, dia sudah kalahkan. Kita lanjutkan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harap pesan saya ini bisa memberkati dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Mari kita masing-masing melakukan journey secara pribadi, secara bersama-sama dalam keluarga besar Harvest Academy. Ya, tetapkan itu karena Tuhan segera datang. Tuhan segera datang dan kita kerjakan bagian ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.